Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Priani dari kelas manajemen 19A6 dengan NIM 111911423. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen perubahan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 8 prinsip perubahan. Menurut John V. Kotter, di dalam bukunya bertajuk Leading Change, ia mengatakan bahwa sebagian besar perubahan gagal dan hanya 30% yang bisa dikatakan berhasil. Dari penyebab kegagalan yang dijumpai, kemudian Kotter merumuskan sebuah solusi yang kemudian dikenal dengan 8 prinsip dalam menciptakan perubahan. Yang pertama, menciptakan urgensi untuk berubah. Menciptakan urgensi menurut Kotter sangat penting karena pada kenyataannya banyak organisasi yang telah merasa puas dengan kondisinya saat ini. Tujuan menciptakan urgensi untuk berubah adalah mengkaji kondisi pasar dan kenyataan-kenyataan yang dijumpai di persaingan, identifikasi krisis atau kemungkinan krisis yang dihadapi, dan peluang-peluang yang ada. Dengan menciptakan urgensi setiap saat, maka diharapkan karyawan akan tergerak melakukan perubahan. Yang kedua, membangun koalisi yang kokoh. Yang dimaksud koalisi ini adalah dalam konteks semangat positif untuk bersama-sama menuju perubahan yang diinginkan, bukan untuk memenangkan suatu golongan atau paranti tertentu dalam konteks bernegara. Misalnya, mengapa koalisi ini diperlukan? Alasannya sederhana. Suatu perubahan butuh adanya keterlibatan dari individu-individu yang mengalami perubahan. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi perubahan. Menurut Kotter, kejelasan terhadap visi yang akan dicapai dalam menggawangi perubahan merupakan hal yang tak boleh disepelekan. Meski banyak yang mengatakan bahwa visi seringkali menjadi sejenis mimpi yang takkan pernah tercapai, namun dengan artikulasi yang baik, melalui suatu metafora yang tepat, maka akan dapat dicapai pemahamannya terhadap gambaran masa depan suatu organisasi. Nah, visi mencakup hal terkait dengan apa yang ingin dicapai atau dirubah, belum mencakup bagaimana meraihnya. Untuk itu perlu disusun strategi pencapaiannya, termasuk bagaimana menyusun strategi perubahan untuk menuju kondisi yang diinginkan. Strategi perubahan mencakup 4 komponen penting yang harus dipertimbangkan: sasaran yang ingin dicapai, realitas yang dihadapi, pilihan-pilihan yang ada, dan langkah tindak lanjut. Nah, untuk mempermudah penyusunan rencana perubahan, selalu menggunakan suatu cara yang diuraikan dalam buku bertajuk You Know How to Be Great, yaitu secara mudah disingkat dengan GROW Model, yang merupakan singkatan dari Goals, Realities, Option, dan Way Forward. Yang pertama, goals merupakan uraian ringkas tentang sasaran perubahan yang ingin dicapai. Misalnya peningkatan penjualan menjadi 2 kali lipat, menjadi pemimpin pasar nomor 1 atau nomor 2, dan seterusnya. Yang kedua, realities, menguraikan secara komprehensif kenyataan-kenyataan yang dihadapi yang bisa menjadi pengganjal atau kendala, atau bahkan mempermudah dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan. Misalnya, bila itu kendala mencakup keterbatasan jalur distribusi, sistem pengendalian penjualan yang belum terpadu, kompetensi SDM yang belum memadai, dan sebagainya. Sedangkan faktor kekuatan yang mempermudah pencapaian sasaran adalah kekuatan merek, kualitas produk dan layanan, harga yang bersaing, dan sebagainya. Yang ketiga, option, menguraikan alternatif strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Dalam mengembangkan alternatif ini, sebenarnya disinilah kunci strategi sebenarnya dalam segi perencanaan. Misalnya, bila telah diketahui dengan baik realitas di atas, sebuah perusahaan yang mengalami kendala dalam hal jalur distribusi, misalnya mengembangkan strategi aliansi dengan perusahaan lain, atau membangun sendiri jalur distribusi baru. Nah, masing-masing diuraikan dengan baik resikonya. Misalnya, kalau alternatif kedua dipilih, yakni membangun sendiri jalur distribusi,
maka konsekuensinya besar di investasi dan waktu yang lama untuk membangunnya, karena waktu membangun infrastruktur dan relasi baru dengan distributor baru. Sementara bila alternatif pertama yang dipilih, maka risiko bahwa perusahaan yang menjadi mitra tak bisa dipercaya meski biaya investasinya lebih rendah. Nah, yang terakhir ada way forward. Pada dasarnya merupakan tindakan konkret yang diperlukan setelah pilihan di atas telah diputuskan. Misalnya, bila diputuskan memilih alternatif kedua, yaitu membangun sendiri jalur distribusi, maka perlu diuraikan langkah tindak lanjut termasuk penanggung jawab setiap langkah dan rentang waktu serta biaya yang diperlukan. Misalnya, titik mana saja yang diperlukan adanya jalur distribusi baru, infrastruktur yang dibutuhkan, berapa biayanya, bagaimana sumber pendanaan diperoleh, dan seterusnya. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Tujuan mengkomunikasikan visi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama bagi semua karyawan dan memotivasi mereka untuk bekerja sama. Derajat kepentingan masalah komunikasi ini sangat tinggi, mengingat keberhasilan sebuah perubahan adalah bila semakin banyak orang yang terlibat. Dengan semakin banyaknya yang terlibat, maka tumbuh rasa memiliki dari perubahan tersebut. Inti komunikasi yang dilakukan harus memenuhi syarat pokok, sederhana sehingga mudah dimengerti, menggunakan bahasa operasional, teknis, sehingga bisa menggalang keterlibatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah adanya manfaat yang jelas dengan adanya perubahan yang akan dilakukan. Nah, alasan tersebut harus berorientasi kepada hasil, misalnya dengan mengungkapkan data kompetitif tentang semakin ketatnya persaingan sehingga dicapai pemahaman yang menyeluruh dari semua karyawan. Yang kelima, memperdayakan langkah tindak lanjut yang pokok atau utama. Nah, prinsip kelima ini penting karena justru disinilah biasanya banyak perusahaan atau organisasi gagal melakukan perubahannya. Karena merupakan hal yang umum ditemui. Umumnya di Indonesia, kita lebih sering dan rajin menyusun perencanaan, namun sangat lemah dalam implementasi. Sebabnya bisa beraneka ragam. Misalnya, rencana yang tadinya dibuat ternyata terlalu besar dan sulit diimplementasi. Sedangkan untuk mengulang lagi prosesnya akan memerlukan waktu yang lama dan bisa jadi membosankan karena mengulang lagi proses perencanaannya. Yang kemudian terjadi adalah menjalankan kegiatan tanpa didasari dengan perencanaan yang sebelumnya dibuat. Nah, disinilah nilai dari sebuah perencanaan yang praktis dan implementable menjadi sangat dibutuhkan. Untuk itu, perlu ditekankan bahwa hal-hal yang direncanakan memang berisi atau terkait dengan hal-hal yang benar-benar doable, sehingga tak menjadi rencana yang muluk-muluk. Yang keenam, menciptakan quick win. Yang disebut dengan quick win adalah hal-hal yang bisa segera dilakukan, menggunakan sumber daya yang ada, dan memberikan dampak cukup signifikan terhadap perubahan. Tujuan mengapa quick win ini dilakukan, yakni untuk menyemangati karyawan tentang perubahan yang sedang terjadi. Untuk itu, perlu ditekankan batas waktu 3 bulan penting disikapi. Bila sebuah quick win dijalankan dalam waktu 3 bulan, maka sudah tak bisa dikatakan quick win karena momentumnya sudah hilang dan semangat perubahannya bisa jadi kendor. Yang ketujuh ada konsolidasi manfaat perubahan. Manfaat perubahan sedapat mungkin harus bisa dikuantifikasi agar bisa diukur dan kemudian dievaluasi. Dalam kasus peningkatan penjualan yang ditargetkan 2 kali, maka dalam 1 semester harus bisa diukur dampak dari upaya perubahan terhadap peningkatan penjualan. Manfaat konsolidasi perubahan tentunya tak sekedar kuantitas saja, namun juga hal-hal yang sifatnya soft seperti misalnya sikap baru dalam berurusan dengan mitra, pendekatan baru terhadap pelanggan, pelayanan prima berkesinambungan, peningkatan respon time dalam menanggapi keluhan pelanggan, dan masih banyak lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa strategi yang telah dipilih ternyata efektif atau tidak efektif, yang fungsinya adalah untuk pembelajaran. Yang kedelapan, memantapkan perubahan sebagai bagian dari budaya. Prinsip kedelapan ini tentunya baru bisa dijalankan bila perubahan yang dilakukan membuahkan hasil positif dan kemudian perlu dilestarikan menjadi budaya baru di organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.
Pelestarian perubahan menjadi budaya organisasi tentu tak terbatas pada perubahan teknis. Misalnya, cara atau proses dalam menangani pemesanan di sebuah rumah makan cepat saji, proses penyambutan tamu hotel, cara penanganan keluhan nasabah, dan sebagainya. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.